Dalam perjalanannya menempuh hutan lebat yang tidak mudah dilalui karena memang tidak ada jalannya. Sementara perut mereka senantiasa melilit-lilit kelaparan. Pada suatu hari, mereka diiming-imingi lezatnya daging rusa. Ketika seekor rusa berada dekat benar dengan mereka, namun tidak dapat ditangkap karena tidak mempunyai alat berburu yang biasa digunakan Airlangga ketika masih berada di Bali dulu. Pengalaman pahit dan kelaparan yang amat mendesak telah mengilhami Narottama untuk meruncingkan ranting kayu yang kuat, yang akan dipergunakannya sebagai senjata. Bahkan, berhasil pula membuat anak panah sederhana, dengan busur akar yang dianggap kuat. Usaha ini ternyata tidak sia-sia, dan pada suatu hari mereka berhasil menangkap seekor anak rusa. Selama berbulan-bulan perut mereka hanya terisi daun-daun muda dan akar-akaran yang empuk, serta berbagai umbi-umbian yang ada dan memungkinkan untuk dimakan sehingga daging rusa muda yang diperoleh dari perburuan dengan alat yang amat sederhana itu merupakan makanan langka yang sudah lama sekali tidak mereka rasakan. Mereka bertiga berpesta pora daging panggang rusa muda meski tanpa bumbu sedikit pun, bahkan garam pun tak ada. Sebenarnya membuat api, Narottama adalah ahlinya, tetapi alat untuk membuat api yang dibawa dari lorong gelap pintu rahasia beberapa waktu yang lalu, yang selama ini tidak pernah dipergunakan, telah memudahkan pekerjaan mereka memanggang daging rusa yang amat sangat lezat. Pengantin baru yang anak-anak raja itu tampak seperti tidak pernah makan, dan memang selama berbulan-bulan baru kali itu mereka menikmati dan merasakan makan yang sebenarnya sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Anak rusa itu, gemuk dan besarnya tidak seberapa sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, telah habis sama sekali. Tinggal tulang belulang saja. Setelah makan daging rusa muda itu, semangat mereka kembali menyala-nyala. Semangat hidup, yaitu semangat untuk terus hidup, semangat untuk mempersiapkan diri, mencari bekal ilmu untuk kehidupannya kelak. Untuk beberapa saat lamanya, dalam perjalanan panjang dan pengembaraan tak berujung itu, kehidupan suami istri yang sangat menderita dengan nasib terlunta-lunta, tentu saja sangat tidak normal. Selama berbulan-bulan semenjak meninggalkan istana, dalam pelariannya, Airlangga tidak pernah menyentuh tubuh istrinya yang molek, yang jelita dan menawan, meskipun mereka pengantin baru. Namun, mereka adalah pasangan suami istri yang sangat serasi dan normal. Tuntutan birahi pada suatu waktu tidak dapat dihindari. Sebetah apapun mereka, sekuat apapun pengantin baru itu menahan gejolak yang terus-menerus menuntut untuk dipenuhi. Segawat apapun situasi yang sedang mereka alami, semenderita apapun kehidupan yang sedang mereka jalani, toh kemampuan manusiawi ada batasnya. Kemampuan menahan tekanan kuat dari dalam diri mereka, akhirnya mencapai tataran yang sudah tidak tertahankan lagi. Narottama sangat paham akan situasi seperti itu. Sebenarnya sudah beberapa kali ia berusaha menjauh dari kedua pasangan itu ketika saatnya memungkinkan. Namun, selama ini ternyata tidak pernah terjadi apa-apa, kecuali hanya berkasih mesra di sela-sela pelarian dan pengembaraan panjang itu. Dan hanya sebatas itu, tidak lebih. Namun, ketika rombongan kecil itu berada di pinggir sebuah sungai yang sangat indah pemandangannya, tampaknya telah membangkitkan selera sebagai pengaruh dari keindahan alam sekitarnya atau mungkin juga akibat pengaruh daging rusa yang telah membakar semangat muda. Suami istri itu segera mandi di sungai yang bening airnya, tidak deras alirannya, dan sejuk segar ketika membasahi tubuh mereka. Airlangga semakin tidak dapat menahan diri ketika melihat tubuh sintal istrinya, meskipun tampak agar kurus karena kurang makan. Namun, kecantikan sang dewi tidak pernah pudar, terlebih lagi ketika tubuhnya basah kuyup sehabis mandi di air sungai yang sangat jernih dan segar itu. Airlangga diam-diam membenarkan dalam hatinya tentang kata orang, bahwa kalau ingin melihat kecantikan asli seorang gadis, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu ketika baru bangun tidur dan belum sempat kena air, dan ketika sedang basah kuyup. Narottama segera menghilang tahu diri sampai matahari tenggelam di ujung barat di balik pegunungan Lawu, yang segera diganti sinar bulan yang begitu indah mempesona. Narottama tetap tidak kembali, bahkan, sampai larut malam pun dia tidak muncul. Sebagai tanda bahwa malam itu milik junjungannya berdua. Airlangga dan istrinya memahami benar situasi itu dan tidak menyia-nyiakannya. Malam itu adalah malam pertama mereka,
yang segera terlena oleh buai indah asmara, oleh kenikmatan duniawi yang tiada bandingan. Kasih sayang dan cinta keduanya telah dibuktikan dengan sempurna. Pasangan suami istri yang secara resmi dan sah telah disaksikan oleh semua keluarga dan handai tolan serta seluruh rakyat Medang beberapa bulan yang lalu. Baru malam itu kehidupan suami istri yang sebenarnya dapat dilakukan dan dirasakan kenikmatannya. Nikmat luar biasa yang tiada taranya dalam belai kasih dan cinta sepenuh hati. Sekujur tubuh dan jiwa yang telah menyatu. Meski dilakukan di alam bebas, alam terbuka, di pinggir kali, beralaskan dedaunan yang telah disiapkan sebelumnya, dilindungi oleh semak-semak dan hanya diterangi oleh sinar bulan yang sangat indah. Beralaskan bumi dan beratapkan langit. Mereka tidak menikmati malam pertama di dalam kamar tertutup yang dihias indah, di atas pembaringan empuk yang wangi, dalam istana megah yang serba mewah. Apa yang mereka impikan telah sirna terhapus kejamnya pralaya di Medang. Meskipun demikian, ternyata keindahan alam asli tanpa rekayasa dan budidaya, tanpa sentuhan tangan-tangan yang ahli seni bangunan, tanpa tambahan apapun kecuali benar-benar asli dan alami. Tidak kalah bahagianya kedua insan yang sedang menikmati kebahagiaan dunia, menikmati madu paling manis yang telah disediakan alam untuk mereka berdua. Mereka baru menyadari pentingnya kebutuhan biologis bagi kehidupan, pentingnya hubungan suami istri bagi kelangsungan kehidupan itu sendiri, dan pentingnya sentuhan-sentuhan baik suara maupun organ tubuh mereka untuk membangkitkan segala semangat dan kemauan serta munculnya berbagai inspirasi untuk kepentingan masa depan. Lara lapar dan penderitaan berbulan-bulan yang mereka alami telah terhapus dan tak lagi terasa menyakitkan. Kelelahan, rasa capek, luka-luka di sekujur tubuh, dan kelaparan terus-menerus telah terhapus dengan sendirinya. Yang mereka rasakan kini hanya kebahagiaan, keindahan, kesyahduan, dan kenikmatan hidup. Malam itu adalah milik mereka berdua sampai pagi. Namun, sebelum matahari muncul dari ufuk timur, keduanya bersama-sama mandi di kali yang bening dan sejuk segar itu untuk kemudian istirahat dan bermalas-malasan sampai beberapa saat lamanya. Sampai Narotama datang dengan membawa ikan bakar yang lezat. Sebenarnya, mereka sangat kerasan berada di tepian sungai, di samping udara yang sejuk, pemandangannya yang indah. Juga di sana senantiasa tersedia makanan dan minuman yang cukup, dan untuk memperolehnya tidak terlalu sulit. Berburu ikan di kali lebih gampang dan peralatan yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan berburu binatang di hutan belantara. Setiap hari tidak pernah kekurangan makanan, bahkan makanan bergizi tinggi. Jika selama berbulan-bulan mereka hanya makan dedaunan mentah atau umbi-umbian dan akar-akar muda, maka sebagai keseimbangannya, untuk beberapa minggu terakhir ini mereka makan ikan bakar melulu. Ikan air tawar sangat lezat dari kali yang airnya terus mengalir. Namun, karena tujuan mereka tidak sekadar hidup untuk makan dan minum, tetapi masih ada yang penting dari itu, maka setelah dirasa cukup, perjalanan pun diteruskan. Melambung dari Gunung Lawu ke arah Gunung Wilis. Naik turun gunung tiada kenal lelah, lebih mendaki bukit, menuruni jurang, berpedoman matahari pada siang hari dan bintang di langit pada malam hari. Perjalanan tidak hanya dilakukan pada siang hari, sebab malam hari pun ketika sinar bulan dapat menerangi jalan yang mereka akan lalui. Mereka tetap bergerak, dan baru beristirahat ketika sudah benar-benar lelah sehingga dapat langsung tidur. Dan pagi harinya dilanjutkan lagi sambil mencari makanan. Tidak jarang, dalam perjalanan itu mereka bertemu banyak binatang buas. Namun tidak satu pun binatang buas yang mengganggu perjalanan mereka. Binatang buas adalah sahabat mereka, saudara mereka, yang sama-sama butuh hidup dan saling tidak mengganggu satu sama lain. Air Langga dan rombongannya yakin benar akan hal itu. Percaya bahwa semua makhluk jika dianggap dan diakui sebagai saudaranya, pasti tidak akan pernah mau mengganggu. Sebuas apapun mereka, seolah-olah saling memahami bahwa antara rombongan apapun dia, rombongan kecil dan binatang buas adalah saudara yang patut saling menghormati. Manakala secara kebetulan berpapasan dengan harimau atau landak, babi hutan maupun ular besar dan kecil, mereka menyingkir dengan sendirinya. Bahkan ada yang lari tunggang-langgang meninggalkan rombongan kecil. Itu, sebenarnya, ada tanda tanya besar yang mengganggu hati Narotama. Ia merasa heran dan tidak habis pikir.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa setiap binatang buas yang menakutkan justru menyingkir atau lari tunggang langgang meninggalkan mereka? Ingin rasanya ia menanyakan hal itu kepada junjungannya. Namun ternyata pertanyaannya hanya tersimpan dalam hati saja, tidak pernah keluar dari mulutnya. Namun, setelah beberapa kali terjadi peristiwa serupa, akhirnya Narotama menyadari bahwa junjungannya, air langga telah memiliki suatu ilmu yang mampu mengusir binatang buas tanpa memusuhinya. Akan tetapi kapan junjungannya berguru ilmu tersebut? Ini yang tidak dapat dijawab oleh Narotama. Seolah-olah semua binatang buas menjadi welas asih. Muncul rasa belas kasihan ketika melihat rombongan kecil itu. Binatang buas yang sedang kelaparan juga tidak memilih mereka sebagai makanan. Seolah-olah semua binatang buas yang mereka jumpai tahu bahwa rombongan itu saudaranya. Atau mungkin juga mereka dianggap penguasa hutan rimba yang sangat menakutkan. Perjalanan yang ditempuh dari Gunung Lawu menuju Gunung Wilis, melalui hutan rimba yang belum tersentuh manusia. Keadaan ini sangat berbeda jika mereka dari arah yang berlawanan, yaitu menuju Gunung Wilis dari arah timur, yang sudah banyak dilewati orang. Meski medan yang ditempuh agak berat, rombongan pengembara itu pada akhirnya sampai pada tempat yang dituju, sebuah padepokan di lereng Gunung Wilis. Dari jauh sudah tampak sebagian atap sebuah bangunan yang letaknya di pinggir hutan, dan sangat jauh dari perkampungan penduduk. Bangunan itu mencil, tidak ada bangunan lain di sekitarnya, dan tampak sengaja dipilih tempat yang jauh dari mana-mana, agar diperoleh ketenangan yang sesungguhnya, dan padepokan tidak terganggu oleh urusan-urusan duniawi. Meskipun sudah tampak bangunannya, ternyata mereka bertiga masih harus menuruni sebuah bukit melalui jalan setapak, yang kiri kanannya merupakan ladang jagung yang subur, dan di sela-selanya terdapat tumbuhan kacang tanah yang teratur sekali bedengannya, subur dan hijau segar daun-daunnya, menunjukkan bahwa ladang itu dikerjakan dengan baik. Pohon-pohon cemara yang menjulang tinggi, dengan batang yang sangat besar, menandakan usianya yang sudah cukup lama, yang pucuknya meliuk-liuk tertiup angin, mengeluarkan suara kemerosok yang khas. Sangat merdu, menambahin jalan setapak yang mereka lalui juga tampak tertata diberi batu dengan baik, merupakan undak-undagan dari tanah keras yang rapi, yang setiap pinggir tangganya tidak mudah longsor ketika dilewati. Di samping itu, jika pada musim penghujan, agar tetap dapat dilewati dan tidak becek, untuk menghindari adanya orang terpeleset. Bagi yang tidak biasa, menuruni bukit terjal itu akan terasa sangat berat. Lebih-lebih naiknya nanti, tentu akan semakin berat. Mereka pasti akan sering beristirahat, menata napas kembali sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun, bagi rombongan air langga yang sudah ratusan kali mengalami hal serupa, bahkan sering dengan medan yang jauh lebih sulit, tentu saja menganggap hal itu biasa saja. Sang putri juga tidak tampak kelelahan. Bahkan dari pancaran sinar mukanya jelas menunjukkan rasa bahagia dan tampak berbunga-bunga karena apa yang diinginkan selama ini akan segera terwujud, yaitu akan bertemu dengan sang guru yang sudah lama diharap-harapkan. Sebelum masuk halaman padepokan, mereka bertiga dibuat kagum oleh indahnya penataan halaman. Di sana-sini, tumbuh dengan suburnya beraneka bunga yang berwarna-warni, yang membuat halaman padepokan tampak indah mempesona. Meski bunganya bermacam-macam, namun tampak sekali bahwa bunga mawar mendominasi kebun bunga itu. Meski di istana dulu sang putri sudah sangat mengenali berbagai jenis bunga yang indah-indah di Taman Keputen, namun ternyata di padepokan ini justru lebih banyak lagi jenis bunga yang belum ia kenal. Bau harum semerbak mewangi yang terbawa angin, segera mereka rasakan, meskipun taman bunga itu sendiri tempatnya agak jauh dari mereka berdiri. Diam-diam, sang putri sangat mengagumi penataan taman yang begitu indah, yang dapat mengalahkan indahnya keputren di Taumlang dulu. Kerinduan pada tumpah darahnya di Taumlang ibu kota Medang, menghentak-hentakkan dada perempuannya. Rasa rindu yang begitu meronta-ronta di hatinya, mengiris-iris angannya, menyesakkan dadanya, dan telah memaksanya untuk berhenti sejenak, menggelayut di pundak Air Langga yang juga ikut berhenti. Air Langga paham benar maksud istrinya yang sangat mengagumi taman bunga di halaman padepokan itu, namun tidak sepatah kata pun yang diucapkan. Jemarinya mengelus rambut hitam istrinya,
berhenti sejenak memandangi aneka bunga yang sangat indah. Dan sebelum melangkahkan kakinya lebih lanjut mendekati padepokan, Airlangga membisikkan kata-kata untuk mengimbangi kekaguman istrinya terhadap asrinya taman bunga di padepokan itu. Sayangku, bila tiba saatnya nanti, kita juga akan mempunyai taman bunga yang indah, dengan juru taman yang cukup, sehingga dapat memelihara bunga-bunga kesukaan Adinda. Istrinya tidak segera menjawab. Pandangannya masih tertuju pada bunga-bunga indah menawan yang belum pernah dikenalnya sehingga namanya pun belum diketahuinya. Lebih banyak kuntum bunga daripada daunnya. Warna bunganya merah segar, membentuk serangkaian kuntum-kuntum bunga yang sangat indah. Dengan daun warna hijau segar yang sangat kontras, semakin menambah indahnya taman bunga itu. Di pegunungan dengan udara yang sejuk segar, memang sangat memungkinkan semua tanaman tumbuh dengan subur. Tidak setiap hari disiram pun, bunga-bunga akan senantiasa memamerkan keindahannya. Lebih-lebih jika dirawat dengan baik, tentu akan tampak lebih indah lagi, sebagaimana taman bunga yang ada di padepokan itu. Sangat berbeda dengan keadaan di dataran rendah yang cenderung hawanya lebih panas. Belum tentu semua tanaman dapat tumbuh dengan subur meskipun setiap hari mendapatkan perawatan yang lebih sehingga di kota raja nanti taman yang mereka buat belum tentu akan menghasilkan keindahan seperti yang sekarang ada di padepokan itu. Apapun, Airlangga dan istrinya telah terobsesi untuk membuat sebuah taman, paling tidak seindah yang mereka kagumi itu. Ya, Kakanda, mudah-mudahan tidak lama lagi, kata istri Airlangga, seakan-akan mempunyai target waktu. Saking inginnya mempunyai taman bunga seindah yang ada di padepokan itu, bahkan lebih indah lagi. Dalam hati kecilnya, ia akan merawat sendiri bunga-bunga kesayangannya, akan mengontrol sendiri pemeliharaan taman. Tidak diserahkan begitu saja kepada juru taman. Bukan ia tidak percaya, tetapi agar dia dapat langsung memberikan perintah penataan dan pemeliharaan taman sehingga tidak akan terlambat menanganinya jika ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian sambil menggandeng istrinya, Airlangga segera mengajak istrinya beranjak pergi, menuju padepokan. Mereka berjalan beriringan, pelan-pelan sekali, seakan enggan melewatkan pemandangan alam pegunungan yang begitu indah menawan hati. Di halaman padepokan yang terhampar luas, tidak hanya bunga yang berkembang dengan baik, tetapi juga terdapat tanaman sayur mayur, yang tentunya untuk mencukupi kebutuhan harian padepokan. Di samping itu, terdapat pula tanaman buah-buahan yang saat itu sedang berbuah dengan lebat, sudah ranum dan menggiurkan. Tanaman apa saja tampak terawat dengan baik, termasuk di bawah-bawah pohon. Sangat bersih, tidak satu pun daun jatuh yang sempat mengotori halaman padepokan itu. Dan bekas-bekas guratan sapu lidi ada di mana-mana, menambah asri pemandangan. Sebelum masuk padepokan, seorang cantrik terlebih dahulu mempersilakan mereka membasuh muka dan mencuci tangan dan kaki di sebuah pancuran di pinggir sendang yang di atasnya terdapat air mengalir terus-menerus, melalui pipa bambu yang terbelah di bagian atasnya sehingga airnya tampak berkilauan terkena sinar matahari sore. Sendang itu sebenarnya tidak terlalu luas, menyerupai sebuah kolam, yang mendapat pasokan air dari sebuah